Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimanakah kabar kita hari ini? Apakah di hari ini kita sudah benar-benar dapat merasakan kasih penyertaan Tuhan, sehingga kita dapat menjalani hari ini dengan penuh syukur dan sukacita? Atau malah sebaliknya, banyak pergumulan sehingga kemudian membuat hari-hari kita semakin terasa berat. Dalam lilin malam kali ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Di malam hari pemberian-Mu saat ini Tuhan, kami kembali lagi bersama menyatukan hati agar Tuhan boleh melihat dan memancarkan kasih serta kemuliaan-Mu, sehingga kami boleh beristirahat dan kami boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan nyata. Dan seperti biasanya Tuhan, sebelum kami beristirahat menutup lelah kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu dapat menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Telinga untuk mendengar. Ya, semua orang pasti tahu itu. Karena memang fungsinya telinga digunakan untuk mendengar. Banyak juga yang menafsirkan bahwa Tuhan memberikan kita dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Masalahnya, tidak semua orang otomatis punya keterampilan untuk mendengar. Kadang kita terlihat sedang mendengarkan, namun pikiran kita mengembara ke dunia yang lain. Banyak orang yang tidak dapat mendengarkan dengan baik. Banyak juga orang yang tidak dapat mengulangi atau meringkas inti dari apa yang mereka tangkap atau mereka dengarkan. Oleh karena itu, mendengar memang dibutuhkan sebuah keterampilan, karena ketika seseorang mau mendengarkan, maka seseorang diharuskan untuk dapat fokus, sehingga apa yang boleh menjadi tujuan seseorang menyampaikan sesuatu itu dapat diterima dengan baik. Firman Tuhan di dalam Yesaya 42, terlebih khusus ayatnya yang ke-20 mengatakan, "Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar." Bangsa Israel seringkali gagal dalam mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun dia telah berulang kali mengutus nabi-nabi mereka untuk menyelamatkan bangsa Israel, tetapi sama saja mereka tetap abai. Mereka tidak mau mendengarkan.
Mungkin mereka mau mendengarkan ketika mereka sedang ada dalam kondisi tertekan. Tetapi ketika mereka sedang ada dalam kondisi normal, mereka lebih suka abai. Mereka lebih suka untuk memuaskan keinginan kehidupan mereka sendiri. Mereka lebih peduli dengan diri sendiri. Mereka lebih peduli terhadap berhala-berhala mereka. Mereka kemudian mengabaikan teguran dan peringatan. Dan ya, kita dapat melihat bersama, hidup mereka pun kemudian melenceng dari firman Tuhan. Akibatnya apa? Allah mendisiplinkan mereka dengan sebuah teguran. Allah mendisiplinkan mereka dengan sebuah hukuman. Mereka harus menerima beban, mereka harus menerima siksaan dari Babel. Itu adalah cara Tuhan menegur umatnya. Harapannya, umatnya dapat mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan dan ada perubahan perilaku, sehingga bangsa Israel lebih taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat dan mendengar apa yang menjadi perenungan kita saat ini, mendengarkan menjadi suatu hal yang penting untuk kita lakukan. Karena dengan mendengarkan, kita dapat berempati, memahami orang lain, menghargai, dan sebagainya. Oleh karena itulah, mari kita yang sudah diberikan dua telinga ini, kita gunakan untuk mendengar dengan baik. Lebih-lebih mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sehingga apa yang boleh kita lakukan itu seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, melalui firman-Mu di malam hari ini, Engkau mengingatkan kembali kepada kami akan pentingnya mendengarkan. Mendengarkan adalah proses untuk menangkap informasi dari apa yang kami terima. Dan dengan demikian, kami dapat memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan orang lain menyampaikan segala sesuatu. Terlebih khusus, Engkau mengingatkan kembali kepada kami agar kami senantiasa mendengarkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi kami juga menyadari, Tuhan, bahwa di dalam hari-hari kami hanya mementingkan keegoisan. Kami hanya mementingkan diri, sehingga kami tidak mau untuk mendengar, melainkan kami mau untuk didengarkan. Dan itulah yang menjadi penyakit dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak dapat menghargai sesama kami. Dan biarlah firman itu dapat menjadikan sebuah pegangan untuk kehidupan kami, agar kami Tuhan mampukan menjadi pendengar yang baik. Mulai dari mendengarkan pasangan hidup kami. Ketika pasangan hidup kami berbicara, mampukan kami Tuhan untuk dapat menangkap, mengetahui maksud apa yang disampaikan,
sehingga tidak terjadi miskomunikasi di tengah keluarga kami. Karena ketika kami boleh mendengarkan pasangan hidup kami dengan baik, maka kami akan dapat meminimalkan kemungkinan konflik yang muncul di tengah keluarga. Begitu juga mampukan kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan dari anak-anak kami. Karena kami pun juga seringkali menyadari ataupun juga bahkan tidak sadar, selaku orang tua selalu menekan, mengharuskan anaknya untuk melakukan ini dan itu. Sehingga ketika anak mencoba mengungkapkan apa yang menjadi kehendaknya, itu seringkali kami anggap sebagai bentuk penolakan atau masukan yang mungkin tidak ada manfaatnya. Tapi jikalau kami pada saat ini dimampukan untuk dapat mendengarkan anak-anak kami meyakini bersama bahwa kami dapat membangun ikatan emosional yang lebih kuat bersama dengan anak-anak kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati dan mampukan kami agar kami dapat menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kami. Karena anak-anak kami pun juga butuh didengarkan terkait keinginan, harapan, cita-cita, tujuan, ataupun yang lainnya. Hingga ketika kami boleh mendengarkan anak-anak kami, di situ kami merasa semakin dekat dengan anak-anak kami. Mampukan kami untuk menurunkan ego kami, mampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi keinginan anak-anak kami. Ya Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini pun juga mampukan kami agar kami Tuhan berikan kesempatan untuk dapat mendengar dari kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena dengan menjadi pendengar yang baik, di situ kami semakin belajar. Di situ kami dapat melihat sesuatu yang baik dan tidak. Dan kami yakini bersama Tuhan akan mengubahkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mengiringi kami, menyertai kami, dan kami dimampukan untuk dapat menjadi pelaku firman, yakni menjadi pendengar yang baik. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sebagian besar sudah mengikuti program vaksinasi, hingga kemudian anak-anak kami siap untuk mengikuti sekolah daring ataupun luring. Tuhan memberkati, biarlah proses vaksinasi bagi anak-anak kami dapat menjadikan berkat, sehingga anak-anak kami boleh kembali mengawali aktivitasnya di sekolahan, bertemu dengan teman-teman, bermain, belajar bersama,
sehingga anak-anak kami semakin bertumbuh dan menjadikan pribadi hidup untuk bersosial. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang pada saat ini juga hendak memasuki proses vaksin tahap 3. Tuhan memberkati, biarlah proses vaksin yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini benar-benar dapat menjadi berkat untuk kekuatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia demi melawan COVID-19. Hingga pada akhirnya pandemi ini semakin berlalu dan kami boleh menjalani aktivitas kami dengan normal seperti sedia kala. Oleh karena itu kami menyerahkan setiap proses vaksinasi, begitu juga dengan pandemi COVID dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu yang nyata atas kehidupan kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami, termasuk juga bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami yang pada saat ini sedang mendambakan buah hati, mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, ataupun sedang menyelesaikan tugas akhirnya di dalam studi perkuliahan dan yang lainnya. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah apa yang boleh kami lakukan, hanya karena berkat-Mu semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak-Mu adalah damai sejahtera bagi kami. Dan ketika kami boleh mengandalkan Engkau, menyerahkan setiap pergumulan kami dalam kuat kuasa-Mu, maka di situ Tuhan berkuasa untuk memampukan kami. Kami sungguh berharap kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber harapan yang hidup dalam kehidupan kami. Bila mana pada saat ini kami hendak beristirahat, menutup lelah kami, seharian penuh kami beraktivitas, bekerja. Biarlah hanya karena penyertaan-Mu kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, hingga pada akhirnya besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami, istirahat kami dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang nyata. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyertai setiap kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat, semangat untuk mengawali hari esok yang lebih cerah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat malam dan shalom.